Setiap kota yang berkembang membutuhkan perencanaan ruang yang presisi. Salah satu elemen terpenting adalah garis sempadan, batas vital yang mengatur pembangunan di sekitar sungai, jalan, dan infrastruktur lainnya. Tapi, bagaimana sebenarnya peta krusial ini dibuat? Dalam 10 menit ke depan, mari kita menelusuri seluruh proses teknis di balik proyek perencanaan peta tematik garis sempadan di Kota Palembang, dari rapat awal hingga menjadi sebuah peta final yang akurat dan sah. Yang pertama, pada tahap inisiasi dan persiapan, resiko utamanya bersifat non-fisik. Saat kita melakukan kegiatan seperti penyusunan metodologi dan pengumpulan regulasi yang pastinya memakan waktu berhari-hari, kita menghadapi resiko K3 perkantoran seperti kelelahan mata, posisi duduk yang tidak ergonomis, dan stres akibat tenggat waktu. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, kita bisa memastikan untuk mengambil istirahat teratur seperti melakukan peragangan setiap 2 jam sekali, mengatur pencahayaan monitor, dan memastikan kursi serta meja kerja mendukung postur yang baik. Kemudian, komunikasi yang jelas saat pembagian tugas juga penting untuk mencegah stres dan beban kerja yang berlebihan. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah pengolahan data yang berisikan aktivitas seperti digitasi sungai, jalan, dan juga bangunan yang membutuhkan ribuan klik dan juga konsentrasi yang tinggi selama berjam-jam. Disinilah biasanya muncul cedera ragangan berulang atau repetitive strain injury atau RSI. Ini adalah cedera pada otot dan saraf akibat gerakan yang berulang terus-menerus. Untuk mencegahnya, gunakan mouse dan keyboard yang ergonomis, atur jadwal kerja, gunakan waktu istirahat untuk meregangkan jari, pergelangan tangan, ataupun bahu. Yang ketiga adalah tahap validasi lapangan. Sebelum berangkat, pastikan koordinasi wilayah dan juga perizinan sudah tuntas supaya menghindari konflik sosial. Siapkan peralatan seperti GPS dan pastikan baterainya itu penuh. Saat pelaksanaan validasi, beberapa risiko utama harus diwaspadai, seperti risiko lingkungan. Hati-hati saat berjalan di permukaan yang tidak rata dan juga licin, terutama di sempadan sungai. Waspadai cuaca ekstrim dengan membawa air minum untuk mencegah dehidrasi, dan siapkan jas hujan jikalau terjadi hujan. Yang kedua, ada risiko lalu lintas. Saat mengambil titik di dekat jalan raya, selalu perhatikan lalu lintas. Gunakan rompi reflektif agar mudah terlihat. Lalu, yang ketiga ada risiko ergonomi. Gunakan teknik mengangkat yang baik saat membawa peralatan dan menggunakan peralatan yang ergonomis pastinya. Selalu lakukan safety briefing setiap pagi, pastikan semua tim menggunakan APD lengkap dan memiliki kotak P3K di dalam kendaraan. Oke, selanjutnya adalah tahap pelaporan dan revisi. Sesuai arahan PPK, kegiatan ini dapat memakan waktu selama 3 hari dengan tekanan tinggi yang dapat memicu stres dan burnout. Manajemen stres di sini merupakan bagian dari K3 dengan contoh seperti menjaga komunikasi dengan tim untuk membagi beban kerja revisi. Tetapkan target harian yang realistis dan jangan ragu untuk beristirahat sejenak. Kesehatan mental Anda sama pentingnya dengan keselamatan fisik Anda. Pastikan juga untuk tetap menjaga postur ergonomis saat menyusun laporan dan peta final. Baik, dari inisiasi, persiapan data, pengolahan teknis, validasi lapangan, hingga pelaporan akhir, pembuatan peta tematik garis sempadan adalah sebuah proses yang sistematis dan terukur. Hasilnya bukan sekedar gambar, melainkan sebuah alat strategis untuk mewujudkan kota yang lebih teratur dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga informasi ini bermanfaat.